sehat, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, kali ini kita itu akan belajar mengenai materi Daulah Abbasiyah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya, sama membaca surat pendek. Sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kemudian kita membaca surat pendek terlebih dahulu ya. Dibuka Al-Qur'annya dulu. Kita membaca surat Al-Kafirun. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 8A yang tidak masuk siapa? Oh, masuk semua. Ya udah, masuk semua ya. Oke, kita akan mempelajari pada pagi hari ini itu akan mempelajari tentang materi dari Daulah Abbasiyah. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai Daulah Abbasiyah. Nah, terbentuknya dari Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari adanya Daulah Umayyah. Jadi sebelumnya itu ada Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini dulunya itu mencapai masa kejayaan atau masa keemasan itu yang berbagai macam prestasi yang diperoleh. Nah, macam prestasi yang diperoleh itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, ketika itu kemudian sepeninggalnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik itu, Daulah Umayyah itu mulai terlihat nampak jelas kemundurannya. Nah, kemunduran itu terjadi karena adanya kekacauan politik, kemudian pertikaian antar keluarga yang ada di dalam internal Daulah Umayyah itu, sehingga Daulah Umayyah ini mengalami kemunduran. Daulah Umayyah ini dulunya itu memerintah selama 90 tahun, jadi cukup lama ya memerintahnya itu. Nah, memerintahnya itu dari tahun 660 sampai 750 Masehi. Nah, ini itu memerintah dari 660 sampai 750 Masehi selama 90 tahun. Nah, tadi Daulah Umayyah itu kan runtuh pada tahun 750 Masehi. Nah, pada tahun 750 Masehi itu terbentuklah Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini terbentuk dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, cukup lama ini selama berapa tahun? 550 tahun. Nah, Daulah Abbasiyah ini itu pendirinya adalah dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Daulah Abbasiyah ini itu berpusat di Baghdad. Ibu kotanya itu Irak dijadikan sebagai ibu kotanya. Nah, wilayah kekuasaan dari Daulah Abbasiyah ini membentang cukup luas, dari Asia Barat, kemudian dari Asia Selatan, Afrika Utara, dan Eropa.
Nah, lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang merupakan dari sepupu Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ali bin Abdullah. Nah, karena merasa dirinya itu yang paling berhak dalam memimpin setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian Ali bin Abdullah itu melakukan propaganda untuk menarik simpati dari masyarakat dan menerapkan propagandanya itu dengan gerakan propaganda dari keluarga Bani Hashim. Nah, tetapi sebelum propaganda atau gerakan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah itu terjadi, beliau sudah wafat. Wafatnya Ali bin Abdullah itu pada tahun 124 Hijriah. Nah, tadi kan Ali bin Abdullah itu kan sudah wafat. Kemudian ambisi dari Ali bin Abdullah itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita atau ambisi dari ayahnya tadi, itu menjadikan kota Kufah dan Khurasan itu sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Nah, di kota Khurasan tersebut, Muhammad bin Ali itu mendapatkan dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Nah, namun Muhammad bin Ali terlebih dahulu wafat, jadi belum sempat untuk melanjutkan gerakan yang ia cita-citakan bersama ayahnya tadi. Nah, sebelum gerakan atau propaganda yang dilakukan itu terwujud, Muhammad bin Ali itu terlebih dahulu wafat. Nah, wafatnya Muhammad bin Ali itu pada tahun 127 Hijriah. Jadi cita-citanya itu belum sempat terwujud. Kemudian Ibrahim bin Muhammad itu bertekad untuk melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal dari Muhammad bin Ali. Nah, kemudian gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad itu mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, itu merupakan khalifah terakhir dari Daulah Umayyah. Nah, dan menganggapnya itu sebagai dari ancaman negara. Kemudian untuk meredam dari gerakan Ibrahim bin Muhammad itu pada tahun 128 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad itu tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat di medan peperangan. Kemudian setelah wafatnya Ibrahim bin Muhammad itu membuat keluarga Bani Abbas itu gencar melakukan pemberontakan, gencar melakukan perjuangan atau gencar melakukan pemberontakan tersebut, dan dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, kemudian Abu Abbas Samah dan Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian melakukan penyerangan terhadap kota-kota petinggi Daulah Umayyah dan menguasainya. Kemudian keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad itu tidak bisa melakukan apa-apa dan terkepung di Damaskus, Syria. Nah, walaupun ia bisa melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad ini tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dan dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad ini, maka berakhirlah pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, tadi kan Daulah Umayyah udah bentuk. Nah, kemudian adanya dinasti Abbasiyah terbentuk. Nah, faktor terbentuknya dinasti Abbasiyah itu apa saja faktor pendukungnya? Nah, yang pertama yaitu perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Jadi perpecahan internal keluarga dalam Daulah Umayyah itu karena adanya perebutan kekuasaan. Yang kedua yaitu munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kemudian kelompok Dahab bin Qais Asy-Syaibani dan kelompok Syiah yang menilai kekuasaan khalifah itu adalah hak dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut terbalas dendamnya terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga yaitu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Terus yang kemudian yang keempat yaitu kekecewaan ulama dan tokoh agama itu kepada Khalifah Marwan bin Muhammad karena dinilai itu tidak bisa memiliki sikap negarawan yang baik, dinilai tidak bisa menjadi pemimpin yang baik seperti itu. Yang kelima yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad itu atau khalifah terakhir dari Daulah Umayyah itu setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah. Daulah Abbasiyah itu tadi kan memerintah selama 550 tahun yang berawal dari 750 sampai 1258 Masehi. Nah, dalam masa kekuasaan Daulah Abbasiyah itu ada 37 khalifah yang memimpin dan mereka itu banyak memiliki prestasi.
Nah, baik dalam berbagai bidang prestasinya ada. Dari kemajuan di bidang pemerintahan administrasi, kemudian dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemudian di bidang politik, ekonomi, militer, maupun arsitektur dan lain sebagainya. Dari dinasti Abbasiyah tadi yang sudah mengalami berbagai kemajuan, terus prestasi yang sudah dicapainya tadi dalam berbagai bidang, kemudian dinasti Abbasiyah itu mengalami keruntuhannya. Faktor penyebab keruntuhan dari Daulah Abbasiyah itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internalnya itu berasal dari Daulah Abbasiyah itu sendiri, dan faktor internalnya itu berasal dari luar. Nah, sekarang kita bahas yang faktor internalnya terlebih dahulu. Apa saja yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah itu? Yang pertama yaitu hubbu dunya, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, yaitu dalam lingkungan dinasti atau Daulah Abbasiyah ini terjadi pemburusan, terjadi hidup mewah dan berfoya-foya dalam lingkungan penguasanya itu. Kemudian hal ini yang mendorong untuk penyebab pemburusan dalam kas negara. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Umayyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Jadi dalam periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah itu terjadi perebutan kekuasaan itu yang nampak jelas. Nah, dalam periode ini ada 4 khalifah yang meninggal secara tidak wajar karena perebutan kekuasaan tersebut. Selebihnya para khalifah itu yang meninggal itu karena diracun, dibunuh atau diturunkan secara paksa. Ketiga yaitu meningkatnya konflik keagamaan. Konflik keagamaan itu terjadi antara kelompok Sunni Syiah sejak masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Nah, itu yang menjadi salah satu juga penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, konflik berkepanjangan. Nah, kemudian yang keempat yaitu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme, karena Daulah Abbasiyah itu telah memperoleh banyak kemakmuran, kemudian sehingga itu mereka itu mampu membayar tentara yang ia sewakan, yaitu berasal dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Jadi persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Tadi kan udah faktor internalnya, yang selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternalnya itu apa? Yang pertama yaitu banyaknya muncul pemberontakan. Nah, setelah periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah itu tidak sekuat dari para pendahulunya. Jadi kebijakan pemerintah itu tidak dapat berpihak kepada rakyat. Tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat kemudian mengakibatkan banyak daerah itu yang melakukan pemberontakan dan mulai melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Nah, yang kedua yaitu dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Nah, karena bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buayhi itu banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan. Jadi segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan itu dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Jadi kedudukan khalifah dalam Daulah Abbasiyah itu benar-benar hanya menjadi sebatas permainan pemerintahan boneka saja. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai Daulah Abbasiyah. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya yaitu Daulah Abbasiyah itu merintah selama 550 tahun, yaitu dimulai dari 750 sampai 1258 Masehi. Nah, pusat dari Daulah Abbasiyah itu ada di Baghdad. Nah, dalam Daulah Abbasiyah itu ada 37 khalifah yang memerintah. Tetapi ada beberapa khalifah itu yang terkenal, yaitu diantaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Abdurrah al-Ma'mun. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini merupakan peradaban Islam pada masa puncak kejayaan. Nah, sejarawan itu menyebutnya itu sebagai Golden Age atau tahun keemasan. Nah, itu tadi pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kemudian ini nanti anak-anak ada tugas ya. Nah, tugasnya itu nanti ada 5 soal, kemudian nanti dikumpulkan ke Bu Nadia pada hari Senin. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.